Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Arhamar Rahimin. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi di Zoom rutin Selasa malam Rabu ya. Ya, tadi saya sempat cek yang paling banyak ada dua ruang sebenarnya. Ruang yang sebelah minta pembahasan muhasabah, yang ruang sebelahnya lagi minta pembahasan tentang doa di level energi ya, level kuantum seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya yakin dan percaya sejauh ini panjenengan yang istiqomah ya, yakin dan percaya senantiasa menjaga vibrasi syukur makmur berlimpahnya nggih Bapak Ibu ya, vibrasi syukur makmur berlimpahnya. Saya ada kalimat yang sederhana, eh, semoga bisa mewakili ini. Jadi gini, orang itu ya kalau sudah berdoa kemudian dia merasa lebih plong hatinya, maka insya Allah dia tidak melekat. Orang berdoa semakin ngarep dan semakin nafsu, berarti dia melekat dan semakin jauh apa yang didoakan. Paham nggak kira-kira? Paham. Orang berdoa minta rezeki uang. Tanpa disadari, dia muncullah energi tamak. Ya nggak? Tanpa disadari, dia muncullah rasa ketakutan, kekhawatiran, termasuk ketidakyakinan, galau, dan sebagainya. Berarti apa? Berarti kan melekat. Berarti kan vibrasi syukur makmur berlimpahnya itu nggak ada. Paham ya? Nah, mari kita belajar niteni, niteni diri lagi lah. Ketika kita berdoa, kemudian kita ngerasa enak, ngerasa enteng, ngerasa syukurnya itu naik. Insya Allah kita sedang ada di energi vibrasi penciptaan. Layak. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya? Bisa ya, Bu ya? Halo? Di chat aja boleh, di komentar aja. Oke, paham. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Sebentar, sebentar. Kan begini, dalilnya sudah jelas ya di Quran surat Al-Ghafir ya ayat 60 bahwa berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa. Jadi doa kita itu pasti dikabulkan. Ada loh ya. Jadi eh, di hadis riwayat Ahmad ya, di situ disebutkan ada tiga Allah mengabulkan doa. Yang pertama adalah langsung, langsung dijawab, langsung dikabulin. Oke. Yang kedua adalah disimpan dulu, nanti dikasih di akhirat. Yang ketiga adalah diganti dengan sesuatu yang lebih baik, termasuk juga dihindarkan dari musibah atau malapetaka. Yang agak sulit ini yang poin kedua, poin ketiga, agak sulit dicerna. Paham ya? Yang kedua apa tadi? Dikabulkan tapi ditunda akan dikasih di akhirat. Kan ya manusia ya kesuwen gitu. Kesuwen, kesuwen gitu. Mosok mintanya butuh sekarang di akhirat.
Ini sulit dicerna kalau nggak pakai iman, ya, pakai tauhid, pakai akal pikiran nggak bisa. Yang ketiga adalah, poin ketiga, sebenarnya sudah dikabulkan dengan cara apa? Anda dihindarkan dari malapetaka. Anda dihindarkan dari bencana. Contoh gini, ini contoh ya. Misalkan nih, Anda berdoa minta uang. Saya sering melakukan uji kepada laki-laki ya, yang saya mentoring bisnis ataupun pelatihan yang untuk menghasilkan uang ya. Misalkan orang itu punya penghasilan rata-rata 5 juta. Pengen sekali bisa punya penghasilan 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kemudian saya tes dengan pertanyaan sederhana. Oke Pak, jawab dengan cepat, tidak usah mikir apa yang akan Bapak lakukan kalau Bapak punya penghasilan 15 juta, 20 juta. Satu, dua, atau tiga itu. Ya. Ternyata kemudian dia menyebutkan mau nikah lagi gitu kan. Waduh, ini kan gini, reaksi cepat itu adalah program pikiran bawah sadar. Paham ya? Mungkin dia akan bilang, Ustaz, saya kan cuma bercanda, Ustaz. Nanti kalau punya penghasilan 15 juta, 20 juta nikah lagi. Kan bercanda, Ustaz. Nggak bisa. Kita sedang bicara bukan tentang bercanda atau serius. Ini tentang automatically program pikiran bawah sadar. Ya, pantas saja, Pak. Jenengan tidak, Allah tidak izinkan. Tidak izinkan untuk dapat penghasilan 15-20 juta karena Allah tahu nanti nih, kalau ini terjadi, panjangan nikah, nikah lagi, nanti malah amburadul, nggak baik untuk jenengan dan keluarga jenengan gitu. Paham ya? Kita itu ngotot gini, ini masalah misalkan eh, nggak bisa bayar sepeda motor 3 bulan, utang ya. Doanya ya Allah ya Gusti, kasih rezeki biar 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 bisa bayar cicilan motor 3 bulan udah nunggak. Di bulan keempat dicabut, nggak terima. Sebagai manusia nggak terima, paham ya? Padahal apa? Padahal ya Allah menghindarkan panjenengan ya dari bencana yang akan menimpa jenengan sama keluarga. Andai kata motor itu tidak dicabut, Anda pakai motor itu mungkin kecelakaan, tabrakan mungkin. Paham ya? Nah, ini harus dipahami dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi perintah doa itu jelas, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Di narasi akhirnya, selanjutnya artinya bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang tidak berdoa. Doa itu apa? Doa itu komunikasi sama Tuhan. Wujud kita, ya, doa itu sebagai wujud bahwa kita menghamba sama Tuhan. Paham ya? Nah, doa yang sebenarnya adalah doa di level perasaan. Maka dikatakan rasamu adalah doa yang sesungguhnya. Tadi Ibu Sunarwi dari Surabaya katakan, ya kan. Jadi intinya adalah ketika berdoa, antara yang diucapkan dan dirasakan itu sinkron. Biar jenengan berdoa, Allahumma qina bihalalikan haramik wa agnina bifadlika aman siwak. Doa minta lunas utang itu. Tetapi di hatinya, perasaannya itu gundah, gulana, cemas. Gimana ya aku mau lunas utang ya? Gimana mau dapat rezeki ya? Padahal aku enggak kerja. Sampai sini bisa diterima? Oke, sebelum lanjut silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya?
Di chat boleh. Di chat nanti saya open mic. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang mana ya? Yang mana nih ya? Pak Ahmad Al-Amin. Ya, betul. Masya Allah, luar biasa. Wah, kumisnya luar biasa, Pak. Ganteng. Monggo, Pak, silakan. Silakan, Pak, jika ada yang mau ditanyakan. Mau bertanya atau bercerita boleh. Ya, Hanoi, Ustaz, ini kan saya punya zat Israel ingin kita uang Punya riba, apa? nah, uang riba, itu riba, itu kan saya punya aset saya jual, cuma sampai sekarang masih belum laku-laku, gitu loh. Oh gitu, oke. Gitu aja, Pak. Nah, ya Asetnya itu apa? aja. Tanah sawah, Tanah sawah. Oh iya, iya. tanah sawah, Oke, itu aja, Pak. ya itu aja. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini, saya tarik langsung ke dalamnya. Kalau memang Allah belum ridho, kenapa jenengan kok maksa? Ya enggak? Karena jenengan berpikir bahwa oh nanti kalau laku, beres, lunas semua hutang-hutangnya. Kan pikirannya kan begitu. Padahal Allah kan punya rencana lain yang lebih baik. Mungkin secara ikhtiar lahir jenengan sudah promosi cerita tentang kebunnya begini, begini, begini. Kalau dibeli nanti begini, begini. Dirawat dan sebagainya. Lalu ikhtiar batin juga dengan doa yang sudah diajarkan ya, dijasakan, didatengin, diajak ngomong tanahnya, tanamannya diajak ngomong gitu kan. Doa libatkan Tuhan. Tapi lek Gusti Allah memang belum ridho. Berarti kan apa? Melekat pada proses dan melekat pada hasil dan melekat pada masalah tiga-tiganya tuh. Ya nggak Pak Ahmad Amin? Dan itu sakit loh Pak. Ya, itu enak banget tuh kalau benda ya, tanah ya. Kemarin di malam apa itu kan saya arahkan untuk melakukan pelepasan ya. Yang jam 2 malam tuh. Jenengan datang ke tanah itu, diajak ngobrol. Bismillah, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Saat ini saya memang sedang dihadapkan pada masalah hutang piutang. Ya, saya tahu ini adalah kesalahanku. Saya berencana mau menjual tanah ini. Diajak ngobrol itu tumbuh tanamannya. Ya, tapi semua kan kersaning Gusti Allah. Ya, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku sudah ikhtiar lahir, sudah ikhtiar batin. Kalau engkau ridho, ridho, terjual, lepas. Ya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, aku memilih untuk tetap bersyukur, penuh bahagia. Enteng loh, Pak. Kalau memang kalimatnya dicerna dengan hati. Ojo maksa Tuhan, ya kan tadi kita bilang, Pak, di awal itu. Ya, jadi boleh ngotot, tapi jangan maksa. Maksa itu melekat, dan itu menyakitkan loh. Maka dalam narasi doa kan sering juga saya ingatkan, dimudahkan rezeki dari arah yang terduga, dan harus ada dannya nih, dan arah yang tidak terduga. Kalau hanya Allah yang terduga, nanti yang tidak terduganya mau masuk, itu nggak jadi. Atau menutup malah. Ya Allah, aku dagang ini, hasilnya segini. Sudah diprediksi, jual pisang segini, pembelinya segini, hasilnya segini. Itu kan yang sudah terukur, akal pikiran kan.
Tapi Allah ini kan ajaib. Sering sekali Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka loh. Dari arah yang tidak terduga loh. Beberapa hari yang lalu saya ceritakan kembali kisah nyata tentang tukang bubur yang naik haji. Itu kisah nyata loh ya. Dia tukang bubur ini cuma menyelengi ya, ya nyelengi, menyimpan ya. Itu Rp2.000 loh. Wartawannya tanya, Pak, apa jenengan yakin dengan Rp2.000 per hari bisa naik haji? Langsung wartawannya diseneni loh, 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 loh. Emang yang bisa bikin naik haji itu uang 2.000. Ini sebagai wujud ikhtiar saja, Pak. 2.000. Secara akal pikiran, ya tidak nyampe. Tapi kan harus ada, kalau dalam bahasa spirit, ada, harus berazam. Ini kalau ada orang Madura di sini bilang begini nih ya. Mun pera ngocak, tak kira depak. Gini maksudnya. Kalau cuma ngucap, aku pengen ini, pengen itu, tapi ndak berazam, ndak sampai, Pak. Anda mau ke tanah suci? Pengen sih, tapi nggak ada wujud nyata nyelengi. Secara lahir nyelengi ya, 2.000, 3.000 sudah lakukan aja. Kemudian secara batin apa? Banyak solawat, tapi solawatnya bukan cuma solawat biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan itu, artinya dalam solawat itu panjenengan dipupuk rasa rindu, kangen sama kanjeng Nabi. Nanti kalau energinya sudah pas, tek, mungkin tiba-tiba dapat undian, mungkin tiba-tiba ada orang khilaf, Bu, mau naik haji, tak berangkatin, aku ini ada uang kosong. Gini, ada orang di luaran sana yang dia sibuk mencari orang untuk dikasih duit loh. Sementara kita sibuk nyari duit. Paham ya? Jadi mungkin itu Pak Ahmad juga mewakili teman-teman semua ya. Jangan rewel. Berdoa, ya. Saya ulangi tadi, berdoa dalilnya sudah jelas. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Hadis riwayat Ahmad mengatakan Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Langsung dikasih, ditunda dikasih di akhirat, atau disubstitusi lah, diganti. Sebenarnya mungkin doa jenengan sudah dikabulkan, hanya dalam bentuk yang berbeda. Dalam yang berbeda maksudnya apa? Bisa juga dengan dihindarkan jenengan dari malapetaka. Yang poin kedua, ketiga ini kan kalau kita nangkap dengan akal pikiran yang letterlet kan tidak sampai. Aduh, ya Allah, kelamaan kalau mau dikabulkan di akhirat. Butuhnya urusan dunia ini loh. Yang kedua apa? Diganti, disubstitusi. Harusnya jenengan sakit, harusnya jenengan celaka. Tapi diselamatkan dari wabah, dari sakit, dari marawe, dari celaka itu. Itu harus sampai ke sana loh, cara mendekati loh, cara berpikirnya seperti itu. Ya Pak, bisa jadi memang Allah belum ridho dengan ladangnya, sawahnya jenengan, Pak Ahmad. Masih jodoh kalau orang Jawa bilang itu. Tetap lakukan ikhtiar yang lain, tapi jangan melekat di situ. Paham ya Bapak Ibu? Lah, ini nuansanya adalah nuansa kita berdoa di level energi, di level kuantum. Ingat rumusnya, berdoa dengan detail, yang diminta itu apa? Detail, sampaikan ke Gusti Allah, dirasakan seolah-olah sudah terjadi, enak, lalu lepaskan. Paham ya? Minta detail, lalu lepaskan. Jadi ujungnya ketika, kalau dalam tekniknya kita bisa goal praying, atau goal dalam berdoa itu adalah kita tidak emosi,
kita tidak melekat ketika kita sudah mengatakan amin. Minta A, B, C, D, sudah dijelasin, disebutin secara detail, tetapi kemudian kita lepaskan. Kan sering saya sampaikan di materi, kalau kita membidik, kita memanah ya, masa kita narik terus, harus dilepaskan, baru peluncurnya itu menuju yang dituju, ya nggak sih? Itu. Nah, yang paling enak sebenarnya perumpamanya begini, kalau jenengan ke rumah makan, jenengan pesen makanan, Bu, nasi uduk sama petenya jangan lupa sama gorengannya satu. Udah pesen ke pelayannya tuh. Udah pasti ada tuh. Los aja kan, tidak terlalu berharap lagi. Paham ya kira-kira? Oke, silakan. Ada waktu 10 menit lagi kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Boleh open mic, boleh di chat. Saya terlilit hutang dan jatuh tempo. Kerjaan nggak punya, aset nggak punya. Si. Ini saya ralat dulu, Pak. Ini saya agak kasar ya. Aset nggak punya. Aset itu apa sih? Sesuatu yang menghasilkan. Gini, saya ingin bilang, pikiran dan nama baik Anda itu adalah aset. Sekali lagi, pikiran dan nama baik Anda itu adalah aset. Paham? Lah ada orang ngomong nggak punya aset. Kalau sama kayak saya di sini, berarti awakmu nggak mikir. Ya nggak? Uang itu energi. Semua berawal dari pikiran loh. Anda berpikir bisa, ya bisa. Anda berpikir tidak bisa, ya betul tidak bisa. Ini ya, sedalam ini. Lalu berikutnya tadi, nggak punya kerja. Apakah uang itu datang hanya dengan bekerja? Enggak kan? Uang adalah energi. Oke lah, kita geser sedikit mindsetnya. Berdagang atau berbisnis. Nanti saya ngomong begini, nanti Pak Nasir itu bilang nggak punya modal. Pasti ujung-ujungnya gitu. Nggak punya modal, nggak bisa dagang terus aja lah. Alasannya pasti muncul. Maka ingat materi 3 kalimat pemicu gerak ya. 3 kalimat tanya untuk keajaiban. Anda mulai saja. Anda bisa apa? Anda punya apa? Dan apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda punya tersebut, apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda punya dan bisa tersebut sekarang. Paham ya? Semua doa dan bacaan aku lakukan, tapi masih belum ada jalan keluar. Yang nyuruh nyari jalan keluar siapa? Cari jalan ke dalam. Bagaimana? Ya itu tadi mindsetnya dibenerin. Ya enggak? Cara pandangnya dibenerin. Jalan ke dalam itu. Mungkin jenengan berdoa zikir amalan di level mulut saja, tidak masuk ke dalam hati. Kalau Anda satu zikir saja kata dia itu, ya Hanan, ya Manan, ya Salam. Yuk, oke lah, ya salam aja ya Allah Maha Sejahtera dan mensejahterakan. Ya nggak sih? Diresapi itu. Allah ya salam Maha Sejahtera dan mensejahterakan. Jangan keluar diri terus, Bapak Ibu. Masuk ke dalam diri. Kemudian apa lagi? Ini catatannya runtut sebenarnya, tapi saya ngikutin alurnya jenengan. Ada orang itu banyak meminta, berdoa itu meminta. Saya pernah cerita ya, ada orang yang
agamanya anggaplah cetek-cetek aja lah secara spiritual, tapi sebenarnya dalam. Yang dia akui bahwa Ustaz, aku agamanya cetek-cetek aja, tapi sebenarnya agamanya spiritualitasnya dalam. Orang ini, saya lupa orang mana. Dia merubah cara berdoanya. Selama ini kan minta, ya Allah aku minta ini, minta itu. Dia menggantinya selama 40 hari dengan bersyukur dan mendoakan orang lain. Kalau nggak salah itu utangnya berapa miliar gitu. Karena saking banyaknya orang begitu. Selesai dengan cara ajaib loh Pak. Jadi ketika menyimak materi cara doa ya mustajab ya. Beliau cuma ngambil poinnya. Oh iya Ustaz, aku selama ini cuma berdoa cuma banyak meminta tapi tidak bersyukur. Terlalu banyak berdoa untuk diri tapi tidak berdoa untuk orang lain. Akhirnya orang tersebut merubah polanya dengan apa? Doanya penuh syukur dan mendoakan orang lain. Narasinya kan sudah diajarin. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah hari ini Engkau anugerahkan kepada kehidupan yang luar biasa ya Allah. Rezeki lancar setiap hari ya Allah. Engkau kirimkan aku si Fulan bin Fulan yang bawa kabur uangku. Ya uangku sedang dibawa jalan-jalan, sedang melipat gandakan dirinya. Nanti akan datang lagi kepadaku dengan membawa banyak teman-temannya. Kan enak. Ampuni dosa si Fulan ya Allah yang sudah membawa jalan-jalan uangku ya Allah. Muliakan keluarganya, ampuni dosanya, perluas rezekinya. Doakan orang lain. Terima kasih ya Allah, mata ini masih sehat, bangun pagi masih bisa anak sama istri. Tangan ini masih bisa ya Pak Ahmad, bisa ke kebun, ya, bisa bersih-bersih rumput. Ibu Endah ya masih bisa lah cuci-cuci piring, enak kali, ya kan? Ibu Nabila masih bisa ngelihat karyawannya, masih bisa antar anak sekolah. Itu. Jadi doanya penuh syukur dan doakan kebaikan untuk orang lain. Kuncinya adalah ketika Anda berdoa untuk orang lain, malaikat detik itu juga mendoakan hal yang sama untuk Anda. Itu. Maka kadang saya tuh berpikir, Bapak Ibu, mungkin hidup enak ini karena kita sering mendoakan orang lain. Ya nggak sih? Kita doakan orang lain, bahkan tanpa sepengetahuan orang tersebut, ya, malaikat mendoakan kita dengan hal yang sama. Menarik ya? Ya, misalnya Pak Ahmad tadi, cari temennya yang apa namanya mau jual kebun, mau jual sawah, mau jual asetnya. Doakan, oh Pak Usman, mudah-mudahan sawahnya cepat laku gitu kan. Di sampingnya malaikat mendoakan, ya nanti sawahmu Pak Ahmad juga akan tak carikan pembeli. Tapi jangan melekat. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi akhir kata tinggal 2 menit ya. Ah, berdoa ya di level rasa. Alam semesta menangkap pancaran atau vibrasi dalam dada Anda. Ya, jadi kalau yang diucapkan A, perasaannya B, maka yang dikabulkan atau yang hadir dalam hidup Anda itu yang B. Paham nggih? Jadi yang perlu diasah itu adalah batinnya ini. Oke, saya rasa itu aja. Semoga yang sedikit ini ya bisa jadi refleksi, jadi introspeksi, jadi muhasabah ya untuk bisa dilakukan perbaikan untuk diri saya sendiri dan juga untuk panjenengan-panjenengan semua. Nggih, Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf ya. Kita sambung di WA, nanti videonya insya Allah kita upload juga. Nggih. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.